Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint ujian tengah semester saya di perkuliahan semester ganjil. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Anang Prayogo, NPM 1976441696, mata kuliah Statistika dan Probabilitas, dosen penguji Ibu Sari Ningsih, Fakultas Teknik Informatika, Universitas Nasional. Ya, langsung saja kita lanjut ke inti soal. Ya, inilah berikut soal yang diberikan oleh dosen saya. Ya, di sini ada perintah disuruh buat tabel distribusi frekuensi dengan data. Jumlah datanya 100, kelas 6, interval 8, batas bawah, dan frekuensi data bebas angkanya. Yang pertama, tentukan rata-rata metode biasa dan metode singkat dan modus. Yang kedua, median kuartal 1, kuartal 3. Yang ketiga, desil 2, desil 9. Yang keempat, persentil 15, persentil 85. Yang kelima, standar deviasi, CV dan Z, dan frekuensi sama dengan bebas sesuaikan dengan data. 6. Tentukan jika 30 data tergolong mempunyai data tertinggi, berapa data terendah dari data tersebut. Tapi dari instruksi dosen, kita disuruh menjawab 3 soal saja di UTS ini. Ya, langsung aja kita ke tabel. Ya, berikut ada tabel yang saya buat. Tadi disuruhnya kelas 6 ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas tali frekuensi titik ke sini. TTK atau titik tengah kelas, TBK, tepi batas kelas, frekuensi relatif. Yang pertama kelas 36 sampai 44, yaitu 8 interval. Frekuensi 10, TTK 39,5, TBK 35,5 sampai 44,5. Frekuensi relatif 20. Kelas kedua 45 sampai 53, frekuensi 12, TTK 47,5, tepi batas kelas 44,5 sampai 53,5, frekuensi relatifnya 24. Kelas ketiga 54 sampai 62, frekuensi 8, tepi batas kelas 55,5, tepi bawah kelas 53,5 sampai 62,5, frekuensi relatif 16. Yang keempat 63 dikurang 71 sampai 71, frekuensi 12, tepi tengah kelasnya 63,5, tepi batas kelasnya 62,5 sampai 71,5, frekuensi relatif 24. Kelas kelima 72 sampai 80, frekuensinya 3, tepi tengah kelasnya 71,5, tepi bawah kelas 71,5 sampai 80,5, frekuensi relatifnya 6. Kelas ke-6 80 sampai 89, frekuensi 5, tepi tengah kelas 79,5, tepi bawah kelas 80,5 sampai 89,5, frekuensi relatifnya 10. Jumlah frekuensi 50, jumlah frekuensi relatifnya 100. Dan ini tabel yang saya buat untuk mengisi jawaban-jawaban soal dari yang dosen berikan. Berikut jawaban soal nomor 1 ya. Yang tadi itu rata-rata kita disuruh menyesuaikan rata-rata metode biasa dan metode singkat dan modusnya di tabel tersebut yang tadi diberikan. Yang pertama kita kerjakan dulu metode biasa, rata-rata metode biasa. Dengan caranya jumlah data dibagi jumlah data frekuensi 50, 100 dibagi 50 sama dengan 2, berarti rata-rata metode biasanya hasilnya 2. Berikut metode singkat. Dengan cara metode singkat 55,5 ya, kita ambil dari tepi batas kelas yang tengah ditambah 10
dikali 11 dibagi 50. 50 itu jumlah data frekuensinya ya, sama dengan 55,5. Tadi hasil dari 10 kali 11 dibagi 50 kan 22,2. Nah, langsung saja jumlahkan 55,5 ditambah 2,2, hasilnya 57,7, yaitu hasil dari rata-rata metode singkatnya. Setelah itu kita akan menjawab modus dari tabel yang saya tadi buat. Modus itu nilai terbanyak ya. Rumusnya ya B plus interval dibagi tambah lah, dan B nya kita ambil dari 63,5 itu dari tepi batas kelas keempat 63 sampai 71 murid itu. 63,5 ditambah 8 dikali 12 kurang 8 kita ambil dari interval, panjang intervalnya 8, 12 itu di frekuensi yang kelas kedua itu. 12 dikurang 8 frekuensi di bawahnya 12 ya, terus dibagi 12 kurang 8 ditambah 12 kurang 3. Selanjutnya 63,5 ditambah tadi hasil dari 12 kurang 8 kan 4 dibagi 4 tambah 9, berarti ya ini udah ketemu tadi hasil dari yang cara kedua. Terus hasil terakhirnya kan 8 dikali 4 bagi 4 tambah 9, hasilnya 2,46. Berarti 63,5 ditambah 2,46 hasilnya 65,96. Ya, itulah modus dari tabel tersebut jawabannya. Dan langsung saja yang selanjutnya nomor 2. Soalnya itu tadi kita disuruh tentukan median kuartil 1 dan kuartil 3. Yang pertama-tama kita harus kerjakan itu dulu ya, menemukan median dari tabel tersebut dengan cara ya XII atau disebut batas bawah median, N jumlah data, FKII frekuensi kumulatif data di bawah kelas median, FI frekuensi data pada kelas median, P panjang interval kelas. Itulah pecahan-pecahan yang saya ambil dari cara-cara itu. Dan langsung aja ke proses penyelesaian. 53,5 kan dari batas bawah median. Batas bawah mediannya 53,5. Itu dari titik batas kelas tuh yang kelas ketiga. Kita ambil 53,5. Terus tambah 50 bagi 2 dikurang 12 dibagi 8. 50 kurang 2 tuh 50 bagi 2, 50 dari jumlah frekuensi, jumlah data frekuensi dibagi 2 dikurang 12 frekuensi yang kelas kedua bagi 8 frekuensi yang ketiga. Dari ketiga itu kelas ketiga dalam kurung 8 itu panjang interval dari tabel tersebut ya. Langsung aja kita jumlahkan 53,5 ditambah 13 tadi udah kita jumlahkan dari 50 bagi 2 dikurang 12 bagi 8 hasilnya 13. Dan langsung saja kita selesain. Lanjutnya 53,5 ditambah 13 jumlahnya 66,5. Ya, itulah jawaban median yang ada di tabel saya buat itu. Langsung lanjut aja ke penyelesaian kuartil 1. Kuartil 1 itu 39,5 ya, ditambah 8 39,5 itu saya ambil dari kelas pertama ya, tepi batas kelasnya 39,5 ditambah 8 panjang interval. Lanjut lagi dalam kurung 1/4 50 dikurang 12 dibagi 10. Cara penghitungannya 1 kali 50 terus dibagi 4 dikurang 12
dibagi 10, hasilnya 0,4. Berarti belum 3, enggak, belum, ini yang 1 kali 50 dibagi 4, hasilnya kan 12,5, terus dikurang 12 dibagi 10, jadinya 0,4 ya kan. Ke samping saya, ke bawah saya udah ngomong tadinya salah. Berarti 39,5 ditambah 0,4, jawabannya 39,9. Ya itulah kuartal 1 yang ada tabel saya buat tadi. Lanjut ke kuartal 3. Penyelesaian kuartal 3 itu kurang lebih sama kayak tadi kuartal 1 ya, tapi ini beda dari ini, tapi batas bawahnya 63,5. 63,5 itu dari kelas keempat, tapi batas kelasnya 63,5 ya, kita ambil tadi. So, kuartal 3 nya tulis tambah 3/4 dikali 50 dikurang 12 dibagi 10 dalam kurung kali panjang interval 8. Cara penyelesaiannya gini, 3/4 3 kali 50 dibagi 4, 3 kali 50 ke 150 dibagi 4, hasilnya 37,5, terus dikurang 12 dibagi 10 dikali panjang interval 8. Langsung lanjut lagi, yang tadi 37,5 dibagi 12 kan hasilnya 25,5, 25,5 terus dibagi 10 dikali 8, hasilnya 20,4. Berarti 63,5 ditambah 20,4 hasilnya 83,9. Ya, itu sudah kita temukan jawaban dari kuartal 3. Ya, langsung lanjut aja ke soal ketiga. Soal ketiga itu kita disuruh tentukan desil 2 sama desil 9. Kita pertama-tama kita kerjakan desil 2 dulu ya. Desil 2 itu diambil dari yang kedua, itu frekuensi. Desil 2 sama dengan 2 pasti 2 ya, terus 6 tambah 1, 6 dari jumlah kelasnya ada 6 ditambah 1 dibagi 6. Langsung lanjutnya 2, 6 tambah 1 7, berarti langsung di 7 bagi 2 kali 7, 14 dibagi 6, D2 nya berarti 2,3. Desil 2 nya berarti 2,3 ya. Terus lanjut lagi ke D9. D9 kurang lebih sama caranya, tinggal kita ganti 9 aja. D9 sama dengan 9, 6 tambah 1 bagi 6, 9, 6 tambah 1 7 dibagi 6 berarti 7. Langsung 9 kali 7 lagi, 9 kali 7 63, terus dibagi 6, D9 10,5, berarti jawabannya 10,5. 63 dibagi 6 10,5 ya. Ya, itu sudah dari instruksi Bu dosen. Kita suruh kerjakan 3 soal saja ya. 4, 5, 6 berarti enggak, soalnya itu dari sudah ada di tugas sebelumnya, tugas pertama. Yes, ya sudah cukup segitu saja presentasi vlog saya di UTS semester ganjil ini. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.